Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi trigonometrinya. Untuk sekarang bagian C, aturan sinus dan kosinus. Sekarang kita mulai di aturan sinus. Aturan sinus ini bisa digunakan pada saat menyelesaikan soal segitiga sebarang. Jadi saya mempunyai segitiga dengan titik-titik sudutnya A, B, C dan sisi-sisinya dengan saya menulisnya A, B, C dengan huruf kecil. Nah, di sini saya mempunyai tiga aturan. Saya mempunyai aturan, yaitu jika ada suatu segitiga sebarang dengan diketahui salah satu sudut atau salah satu sudut gitu, salah satu sudut dan salah satu sisi, maka diselesaikan dengan ini, dengan aturan sinus, yaitu aturan sinusnya A per sin A, B sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, jadi sin A itu untuk sudutnya A. Jadi di sini untuk sudut A, maaf. Jadi sudutnya ini sudut A, di sini sudut B, ini sudut C. Nah, dengan sisi-sisinya ini untuk sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, pada penentuan titik-titik, ya kalau misal ada suatu segitiga sebarang diketahui misal A, B, C dengan sudut A sekian, sudut B sekian dan sisi B sekian. Ini bisa digambar, dan gambarnya itu biasakan seperti ini, ke searah keputaran seperti di Cartesius. A terus ke kiri B, terus ke kiri lagi C, dan balik lagi ke A. Jadi putarannya itu ke kiri. Oke, putarannya ke kiri. Maka selanjutnya penulisan sisi A yaitu BC, atau yang paling mudah itu A, sudut A, maka seberangnya atau menghadap ke sisi A. Sudut B menghadap ke sisi B, sudut C menghadap ke sisi C. Itu paling mudah diingat. Nah, supaya kita lebih mudah memahami materi ini, maka kita masuk ke contoh. Contoh ya, ini saya penulisannya contoh ke-18 itu dari semua materi dari awal. Ini contoh ke-18. Oke, kita mulai. Diketahui. Jadi sambil membaca dan sambil gimana menyelesaikan ini. Oke, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 38 derajat, sudut B 64 derajat, dan sisi B sama dengan 5. Nah, jadi sisi segitiganya 5. Kita bisa gambar segitiga sebarang. Ya, namanya segitiga sebarang, ya bebas. Dengan sudut, ketahuinya ini
Ini A, B, C. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Sudut A 38 derajat. Oke. Dan sudut B 64 derajat. Sudut C tanda tanya. Yang ditanyakan sudut C. Pertama kita menyelesaikan sudut C. Sudut C itu bisa ditemukan dari 180 derajat dikurang sudut yang A dan B kita jumlahkan. Jadi sudut A dan sudut B dijumlahkan. Di sini 38 ditambah 64 derajat. Nah, kenapa 180? Karena jumlah sudut segitiga yaitu 180 derajat. Maka kita selesaikan di sini 180 derajat. Kita bukan sama dengan dikurang 38 ditambah 64. Tinggal jumlahkan dulu yang ini. Maka ini jadi 100. Ini 8 tambah 4 ya 2. Oke, kita 8 tambah 4 itu 12. Kita tulis di sini 1. Di sini jadi 4 tambah 6 berarti 102. Di 102 ya. 180 dikurang 102. Berarti kita tinggal hitung ini, maka hasilnya jadi 78 derajat. Maka sudut C itu 78 derajat. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan untuk bagian kedua. Di sini diketahui sudut A, sudut B, dan B. Berarti kalau ada sudut A, maka kita bisa menggunakan sin A. Kita bisa menggunakan ini. Yang akan kita cari adalah panjang sisi A dan C. Berarti kita hitung dengan menggunakan aturan sinus 2 yang ini. Aturan sinus 2 ini. Nah, di sini ada sin A, A per sin A dan B per sin B. Kenapa menggunakan ini? Karena kita mempunyai sudut A, sudut B, dan B. Yang kita cari adalah A terlebih dahulu. Maka kita tulis di seperti ini. A sama dengan sin yang ini ya. Sin 38 derajat sama dengan yang ini. B-nya itu 5 per sin B-nya itu 64. Sin 64 derajat. Nah, di sini ada sin 38. Ini bukan sudut istimewa. Maka dengan itu kita menentukan nilai sin 38 atau sin 64-nya itu kita menggunakan kalkulator. Jadi untuk nilai sin 38 derajat itu di kalkulator itu 0,615. Saya ambil 3 digit di belakang koma. Untuk sin 64 saya hitung di kalkulator yaitu 64. Sebenarnya selain pakai kalkulator itu ada tabel trigonometri. Namun penggunaannya itu lebih panjang. Jadi boleh menggunakan apapun karena di sini untuk menghitung soal seperti ini boleh menggunakan kalkulator. Soal apapun boleh menggunakan kalkulator. Oke. Kita lanjutkan. Berarti kita tinggal seperti ini. A per sin 38 itu nilainya itu 0,615 sama dengan 5 per 0,898. Di sini untuk menentukan nilai A yaitu tinggal dikali silang A dikali yang ini atau dengan cara cepatnya itu seperti ini. A sama dengan yang ini nih. 0 dikali 5 dibagi 0,898. Yaitu tinggal 0,615 dikali
dikali 5, 0,615 dikali 5, nilainya itu kalau dalam bentuk desimalnya itu 3,075. Kalau dalam bentuk pecahannya itu 123/40. Boleh menggunakan apapun, tergantung kalian menggunakan kalkulatornya bentuk seperti apa. Kemudian dibagi 0,898. Kemudian dibagi itu, maka hasilnya itu bentuk desimalnya itu 3,424. Jadi panjang sisi A itu 3,424. Dalam satuan, misal kalau di sini B-nya itu cm, ya cm satuannya. Tapi karena di sini tidak ada tidak ada keterangan satuan, ya kita tulisnya itu adalah 3,424 dalam satuan apapun. Selanjutnya untuk bagian C, untuk menentukan sisi C, menggunakan C per sin C. Sin C-nya mana? Yang ini. Jadi kita menggunakan C per sin 78 derajat. Kita hitung sin 78 derajat itu dalam kalkulator 0,978 sama dengan, nah boleh menggunakan A per sin A atau B per sin B, manapun boleh karena nilai A sudah ada yang ini, nilai B juga sudah ada yang 5. Saya akan menggunakan yang B saja. Jadi 5 per sin 64 derajat. Maka kita tinggal hitung, maka C bisa ditemukan dari sin 78 itu 0,978 dikali 5, jadi dikali silang yang ini dikali 5, maka hasilnya itu 4,890 atau 89 dibagi sin 64, yaitu sama dengan seperti ini, dibagi 0,898. Maka kita hitung hasilnya itu 5,445. Jadi nilainya ini ya, 5,445. Maka kita simpulkan panjang sisi A 3,424 dalam satuan, untuk sisi B yaitu 5,445. Oke, semoga bisa dipahami. Silahkan kalian tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.